bertanya ya? Boleh dong. Boleh dong. Boleh. Saya sendiri gitu sudah melewati banyak fase yang memang jadi pembelajaran bagi diri saya sendiri gitu. Kalau diambil dari misalnya kalau sebelum mungkin nggak tahu arahnya kemana gitu ya ketika kuliah di ekonomi syariah ini, terlebih mungkin hanya mengikuti akademik saja gitu, nggak tahu kemana harus apa dan pendalaman yang lainnya gitu. Mungkin setelah masuk HIMA-ESA dengan berbagai pengalaman, berbagai suka duka dan cita bersama teman-teman semua gitu ya, dari dua kepengurusan itu kayak memberikan warna sih di dunia perkuliahan gitu. Yang Rama rasain sebelum dan sesudah masuk HIMA-ESA itu, yang pertama tentu setelah masuk HIMA-ESA, public speakingnya membaik dari sebelumnya, kemudian nambah relasi juga. Alhamdulillah kenal dengan adik-adik kelas yang sekarang sudah jadi pengurus seperti itu. Sebelum masuk HIMA-ESA, awalnya tuh aku tuh tipikal orang yang tidak percaya diri. Contohnya untuk berbicara atau presentasi di depan kelas pun masih kaku. Itu pun masih berhadapan dengan teman-teman sekelas kita. Tetapi setelah masuk HIMA-ESA, kita tuh dilatih untuk berbicara di depan, mindset kita terbuka, dilatih untuk berpikir keras dan berwawasan luas, dan akhirnya aku berani dan tumbuh kepercayaan diri itu untuk dapat berbicara dan public speaking di depan orang banyak. Sebelum dan setelah masuk HIMA-ESA ya, sebenarnya banyak banget sih yang dirasain, tentunya di hal positifnya ya nih. Salah satunya tuh peningkatan rasa percaya diri gitu. Jadi awalnya nih sebelum masuk HIMA-ESA, aku kurang percaya diri banget gitu. Jadi apa-apa tuh kayak malu gitu, buat ngomong depan orang tuh malu. Tapi alhamdulillah selama masuk HIMA-ESA tuh jadi lebih berani kayak gitu. Sekarang rasa percaya dirinya tuh lebih meningkat, alhamdulillah. Untuk sebelum masuk HIMA-ESA, Ditya bukan terkenal sih, lebih orangnya ke introvert. Tapi setelah masuk HIMA-ESA atau berorganisasi, alhamdulillah bisa merubah diri. Mungkin nggak terlalu introvert dan bisa bergabung sama orang lain yang asalnya kayak nggak bisa nanya ke orang, tapi sekarang udah bisa memulai dengan sendirinya. Sebelum masuk HIMA-ESA, Bagas tuh kayak orang yang disebut introvert gitu kan. Introvert, susah bicara depan orang, gak bisa apa-apa gitu. Namun setelah masuk HIMA-ESA, jadi Bagas tuh alhamdulillah gitu mendapatkan pengalaman-pengalaman, mendapatkan ilmu-ilmu, dan alhamdulillah gitu setelah masuk HIMA-ESA yang dulunya Bagas gak bisa apa-apa gitu, gak bisa ngomong depan orang banyak gitu, bahkan ngomong empat mata sama orang pun gak bisa, kaku. Tapi setelah masuk HIMA-ESA, Bagas tuh jadi mendapatkan itu semua, jadi bisa public speaking dan lebih enjoy gitu ketika ngomong dengan orang lain. Yang menjadikan hal kuat saya gabung gitu buat ke HIMA-ESA, terlebih menjadi satu titik pembelajaran bagi saya gitu. Ya, dari segala hal sesuatu maupun dari akademik gitu ya, dari dari soft skill saya, memang itu tuh dijadikan acuan wadah saya gitu lah, wadah saya berekspresif, melakukan suatu hal yang memang bisa dianggap produktivitas. Bagi saya itu sih yang terbilang memang benar-benar kuat gitu buat gabung di HIMA-ESA gitu. Oke, buat ikut organisasi itu pasti yang pertama melatih diri buat dari segi kedisiplinan, terus dari segi improve soft skill kita. Nah, mau improve soft skill ini tuh nggak bisa kita dapetin di bangku perkuliahan, dan dapatnya itu kita di organisasi. Itulah kenapa menjadi keinginan yang kuat untuk bergabung di HIMA-ESA. Keinginan kuat itu yang pertama dari diri sendiri. Dari diri sendiri itu awal banget melihat HIMA-ESA itu sebuah organisasi yang bagus, yang beda dari yang lain karena mengutamakan satu kekeluargaan. Jadi benar-benar tertarik di HIMA-ESA itu karena kekeluargaannya, dan tempat saya rasa itu tempat untuk berkembang dan cocok untuk berorganisasi dan melatih diri kita sendiri itu di HIMA-ESA. Nah, jadi dengan adanya rasa kekeluargaan di HIMA-ESA itu tuh membuat Asa tertarik gitu dengan HIMA-ESA. Jadi biar Asu lebih
banyak bersosialisasi dengan orang-orang, terutama dalam meningkatkan rasa kekeluargaan itu sendiri. Gitu. Keinginan kuat di Hima Esa sih, untuk Hima Esanya mungkin ya, biar Hima Esa tuh kayak jadi lebih maju mungkin. Terus buat Detianya lebih meng-up diri. Buat keinginan kuat yaitu yang pertama gitu, ingin membuktikan Hima Esa yang kata orang-orang itu kekeluargaannya kuat gitu. Terus yang kedua, ingin ngembangin diri Bagas lebih jauh gitu, lebih mendapatkan pengalaman dan hal-hal baru gitu. Terima kasih buat waktunya, sampai jumpa. Mulai, terima kasih. Dadah. Oke, dadah. Ya, sampai jumpa.